Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UBDC Channel. Jika di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus menghadapi ujian lisan, kemudian bagaimana kita harus belajar imla, dan bagaimana kita harus belajar bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini, sesuai dengan request daripada teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi tentang matematika. Ya, jadi sebelumnya teman-teman harus paham terlebih dahulu bahwasanya ujian tes masuk di Pondok Modern Darussalam Gontor itu ada dua tipe. Yang pertama ujian lisan, yang kedua ujian tulis. Untuk ujian lisan, apa saja yang harus kita pelajari dan apa saja yang akan diujikan, saya sudah membuatkan videonya. Kemudian di ujian tulis itu ada bahasa Indonesia, kemudian matematika, dan al-imla. Al-imla sendiri saya sudah membuatkan materi khusus di playlist dalam channel ini, yakni belajar al-imla. Silahkan nanti teman-teman yang belum belajar, yang belum menyimak videonya, bisa cek videonya setelah ini tentunya. Untuk bahasa Indonesia sendiri, kemarin juga sudah kita berikan kisi-kisinya. Apa saja yang harus kita pelajari untuk menghadapi tes ujian masuk di Pondok Modern Darussalam Gontor. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar matematika, saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwasanya matematika di Pondok Modern Darussalam Gontor itu disebut sebagai berhitung. Apa teman-teman? Berhitung. Ya, berhitung. Nah, berhitung ini nanti di ujian tes masuk Pondok Modern Darussalam Gontor juga dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah berhitung angka. Yang kedua berhitung soal. Apa sih bedanya berhitung angka dengan berhitung soal? Untuk teman-teman tentunya hal ini masih awam. Apa itu berhitung angka, apa itu berhitung soal. Video kali ini yang membahas tentang kisi-kisi berhitung atau matematika itu akan kita pecah menjadi dua sesi. Yang pertama berhitung angka, yang kedua berhitung soal. Maka video kali ini hanya akan membahas terlebih dahulu berhitung angka. Selanjutnya video yang akan datang kita akan membahas tentang berhitung soal. Apa sih yang dimaksud tentang berhitung angka? Berhitung angka itu ya berhitung matematika, sistem operasi hitung yang pada umumnya dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengalian. Nah, materi untuk berhitung angka itu sendiri akan kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah operasi hitung seperti pada umumnya. Pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan pengalian. Ini yang biasa kita pelajari di tingkat sekolah dasar ataupun di sekolah menengah pertama. Oh ya, buat teman-teman yang masih bertanya, Kak, tolong bikinkan dong tentang kisi-kisi yang akan diujikan untuk selevel lulusan SMP, SMA, atau yang lainnya. Saya jelaskan di sini bahwasanya untuk materi atau kisi-kisi yang akan diujikan di tes ujian masuk Pondok Modern Darussalam Gontor, baik itu kalian lulus SD ataupun lulus SMP ataupun lulus SMA, kisi-kisinya sama. Jadi tidak ada pembedaan di situ. Hanya saja mungkin pihak panitia Pondok Modern Darussalam Gontor sudah punya standar penilaian tersendiri. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya materi pada kesempatan kali ini akan kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah sistem operasi hitung pada umumnya. Pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian. Contohnya, kita punya soal, misalkan 357 ditambah titik-titik-titik sama dengan 1972. Atau ada contoh soal lain, titik-titik-titik dikurangi 192 sama dengan 444. Atau soal yang ketiga, 39 dikali 24 sama dengan titik-titik-titik. Soal yang keempat, 636 dibagi 53 sama dengan titik-titik-titik. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Saya pikir teman-teman semuanya sudah sangat menguasai ya di materi seperti ini. Contoh, kita bahas soal yang pertama. 357 ditambah titik-titik-titik sama dengan 1972. Bagaimana caranya mencari jawabannya? Ya, mudah saja.
tinggal kita pindahkan 357 ini ke sebelah kanan sama dengan, karena awalnya dia positif menjadi negatif, jadi 1972 dikurangi 357 sama dengan 1615. Jadi jawabannya adalah 1615. Soal yang kedua, misalkan titik dikurangi 192 sama dengan 444. Bagaimana cara mencari jawabannya? Mudah saja, tinggal 444 ditambah 192 sama dengan 636. Ini adalah materi matematika dasar. Kemudian soal keempat, misalkan 39 dikali 24 sama dengan berapa? Ya, silakan dihitung. 39 dikali 24 sama dengan 936. Betul. Kemudian 636 dibagi 53 sama dengan berapa? Bagaimana cara mengerjakannya? Bisa menggunakan pembagian pestul. 636 dibagi 53 sama dengan 12. Ya, itu tadi contoh pembahasan tentang soal operasi hitung sederhana, pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Teman-teman cukup mempelajari operasi hitung materi matematika atau berhitung di level tingkat sekolah dasar. Asalkan teman-teman menguasai, insya Allah bisa. Jangan takut terlebih dahulu, jangan ragu terlebih dahulu, yang penting yakin. Letakkan cita-citamu setinggi langit dan yakinlah bahasanya jarak antara kamu dengan kesuksesanmu itu 5 cm di depan sini. Katanya film 5 cm. Apalagi materi yang harus kita pelajari untuk persiapan mengikuti tes ujian masuk Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Yang kedua adalah pecahan. Pecahan itu meliputi pecahan biasa, ya, 1/2 ditambah 1/4 misalnya, atau dikurangi, atau dikali, atau dibagi. Sama seperti itu, pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran. Contohnya pecahan campuran seperti apa? Misalkan 4 1/2 dibagi atau dikurangi atau dikalikan 3 5/6, misalkan seperti itu. Ini contoh saja ya. Jadi ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Seperti biasa, teman-teman harus mampu merubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran atau pecahan biasa, atau sebaliknya, pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran atau dirubah menjadi pecahan desimal, seperti itu. Nah, teman-teman pokoknya harus menguasai itu. Misalkan kita punya soal 5 1/3 ditambah titik dikurangi 2 1/2 sama dengan 6 2/5 misalkan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cukup mudah sekali. 5 1/3 ditambah titik dikurangi 2 1/2 sama dengan 6 2/5 sama dengan, seperti tadi caranya, seperti cara yang pertama, 6 2/5 dikurangi 5 1/3 ditambah 2 1/2 sama dengan 2 sama dengan 32/5 ya. Pecahan campurannya harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dikurangi 16/3 ditambah 5/2. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa semuanya, jangan lupa disamakan penyebutnya. 105, 3, dan 2 menjadi berapa? 30. Jadi kita perubah menjadi penyebutnya 30. 192 dikurangi 160 ditambah 75. Jawabannya adalah 107/30, atau bisa kita rubah menjadi pecahan campuran 3 17/30, atau bisa kita rubah menjadi pecahan desimal 3,56. Tergantung nanti soalnya minta jawaban seperti apa, pecahan campuran atau pecahan desimal. Contoh yang kedua, 0,2 dibagi 5 ditambah 26 dalam kurung 0,2 dibagi 5 ditambah 26 dikurangi 28 dikali 0,5 sama dengan titik. Ingat, kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau ada soal seperti ini, mana yang harus dikerjakan duluan? Mana yang harus dikerjakan duluan?
Ya, betul. Kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Kemudian kalau dalam kurung ada lebih dari satu operasi hitung, mana yang didulukan? Ingat, rumusnya adalah perkalian didulukan, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Maka kita dulukan pembagian terlebih dahulu. 0,25 dibagi 5 ditambah 26 dikurangi 28 dikali 0,5 sama dengan berapa? 0,2 dibagi 5, 0,04 ditambah 26 dikurangi yang di luar 28 dikalikan 0,5 berapa? 14. Maka 26,04 dikurangi 14 sama dengan 12,04. Mudah sekali bukan? Itu tadi pembahasan tentang pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Ingat rumus-rumus tentang mengerjakan sistem operasi hitung, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Jangan keliru, karena sekali salah langkah dalam pengerjaannya, nanti hasilnya pun juga akan keliru. Oh ya, saya akan sampaikan, di ujian Pondok Modern Darussalam Gontor tidak ada yang namanya pilihan ganda. Semua soal dalam bentuk essay, jadi tidak ada multiple choice. Teman-teman nggak bisa ngitung kancing, tidak bisa ngelempar stip, penghapus, dan sebagainya. Jadi teman-teman pastikan harus bisa menguasai materinya. Itu untuk pecahan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yakni apa? Persen. Teman-teman harus menguasai tentang persen. Teman-teman harus bisa merubah sebuah angka, baik itu pecahan, desimal, atau angka normal menjadi sebuah persen. Jadi silahkan dikuasai tentang persentase. Kemudian yang keempat, ini juga agak susah, yakni KPT dan PPT. Apa itu KPT dan PPT? Ya, mungkin teman-teman ada yang baru mendengar ya, PPT dan KPT apa itu? Sebenarnya teman-teman sudah mempelajari tentang KPT dan PPT itu. Secara sederhana, KPT adalah yang sering kita sebut dengan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK atau KPT. Kalau di Gontor biasanya kita menyebut KPT. Kelipatan persekutuan terkecil, KPK, KPT itu sama. Nah, cara mengerjakannya pun juga sama, cuma beda istilah saja. Kemudian ada PPT. Apa itu PPT? Ya, temennya KPK, yakni FPB, faktor pembagian terbesar, atau PPT, persekutuan pembagian terbesar. Maka teman-teman harus mempelajari antara KPK dan FPB atau KPT dan PPT tersebut. Saya yakin teman-teman sudah mempelajarinya di level sekolah SD maupun SMP. Yuk kita simak contoh soalnya. Misalkan ada soal, carilah KPT dan PPT dari bilangan 48 dan 70. 48, kita cari dulu pohon faktornya. Faktornya apa saja? 48 dibagi 2, 24 bagi 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Dah selesai. Kemudian yang 70 bagi 2, 35 bagi 5, 7. Oke, berarti faktor 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3. Sedangkan 70 2 kali 5 kali 7. Maka KPT-nya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 16 dikali 105. Jawabannya 1680. Itu jawaban untuk KPT. Sedangkan PPT-nya adalah 2 karena faktor persekutuan terkecil, maka 2. Ingat ya, rumus pengerjaan antara KPK atau KPT, PPT atau FPB. Itu tadi pembahasan tentang KPT atau KPK, PPT atau FPB. Jadi istilahnya agak berbeda, tapi tidak masalah, cara pengerjaan dan maksudnya sama. Lanjut ke materi yang kelima. Apa sih materi kelima ini? Yakni angka Romawi. Nah, rumus untuk menguasai materi Romawi ini, teman-teman harus hafal rumus angka Romawi.
Jadi 1 itu seperti apa, 2, 3, 4 itu seperti apa. Ingat kalau 4 berarti 1, kemudian V itu, kemudian 5 itu lambangnya V seperti ini, 6, 7, 8, 9, 9 seperti apa, 10 seperti apa, 11 seperti apa, 12 seperti apa, dan seterusnya. Teman-teman harus hafalkan. 20 seperti apa, 50 seperti apa, 100 seperti apa, 500 seperti apa, 1000 seperti apa. Teman-teman harus tahu itu, dihafalkan lambang-lambangnya. Dan biasanya Romawi ini akan dibuat menjadi sebuah sistem operasi hitung. Misalkan ada lambang-lambang-lambang kemudian ditambah atau dikurang menjadi lambang-lambang-lambang. Susah ya menjelasnya, kita langsung masuk ke contoh saja. Ya, oke, contohnya seperti ini. Yang pertama, titik ditambah D, C, C, L, V, I. Misalkan itu angka berapa kita harus bisa mengetahui ya. Sama dengan M, C, M, L, X, X, 2. Kita harus tahu apa sih maksud dengan D, C, C, L, V, 1 itu. Nah, D itu berapa? C itu berapa? D itu 500, C itu 100. Jadi DCC berarti 500 tambah 100 tambah 100 berarti 700. Sedangkan L itu 50, berarti 750. Sedangkan V dan II itu artinya 7, berarti 757. Kemudian M itu berapa? M itu adalah 1000. Kemudian ada CM. C tadi apa artinya? C itu 100. C kok di depannya M, berarti 1000 dikurangi 100, berarti 900. L itu 50. XX itu adalah 10, berarti 50 tambah 20 menjadi 70. Dan angka I2 berarti 2. I-nya ada 2 berarti 2. Berarti 1972. Teman-teman harus bisa baca ya. M itu artinya 1000, C itu artinya 100, kemudian D itu artinya 500, kemudian M itu artinya 1000, D itu artinya 500, C itu artinya 100, L itu artinya 50, X artinya 10, V artinya 5, I artinya 1. Teman-teman harus bisa menghafal. Dan ingat penempatannya. Kalau di depan itu berarti dikurangi, kalau di belakang angka yang lebih besar berarti dia ditambah. Ya, itu harus teman-teman tahu. Nah, kalau sudah tahu 1972 dikurangi 757 hasilnya adalah 1215. Kemudian kita rubah menjadi angka Romawi. 1215, 1000 M, 200 berarti CC, 15 berarti 10 dan 5, X dan V. Maka jawabannya adalah MCCXV. Itu dibaca 1215. Ya, teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai materi berhitung angka. Sekarang teman-teman sudah mulai ada pandangan kan apa saja yang harus dipelajari dan seperti apa bentuk soalnya. Mudah-mudahan kisi-kisi ini bermanfaat. Dan ikuti terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru tentang kisi-kisi berhitung soal, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan bisa langsung menyimaknya sehingga bisa langsung mempelajarinya. Dan apabila teman-teman suka dengan konten video seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga dapat belajar bersama tentang kisi-kisi untuk mempersiapkan ujian masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum menonton video-video saya sebelumnya, kisi-kisi bahasa Indonesia, belajar imla, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan untuk ujian lisan, barang-barang apa saja yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk masuk ke Pondok Modern Gontor, baik itu putra maupun putri, semuanya sudah saya buatkan videonya. Kalau teman-teman belum menonton, boleh cek di playlist info Gontor di channel saya ini.
Jadi mudah-mudahan semua video ini bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa belajar, jangan lupa mempersiapkan sedini mungkin, mulai dari sekarang apa saja yang harus dibutuhkan, apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk persiapan masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Saya Bedi Cahyono, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.